Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Daniswara Sumarno dengan NPM 22120114990. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisa Hukum terhadap bidang usaha dalam lembaga pembiayaan. Latar belakangnya, adanya makalah ini dikarenakan lembaga pembiayaan merupakan salah satu objek vital ataupun berperan penting dalam globalisasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bahwa lembaga pembiayaan di sini memudahkan mekanisme dalam memberikan kredit ataupun memberikan pembiayaan terhadap perusahaan ataupun individu yang membutuhkan biaya dengan guna usaha ataupun jasa dan lain-lain. Regulasi ini pada dasarnya diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang kemudian dirubah dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2020. OJK dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengatur serta mengawasi lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, lembaga pembiayaan ini pun merupakan suatu perwujudan atas pemberian akses dana bagi UMKM hingga perusahaan luar dengan proses validasi yang sederhana dibandingkan pihak-pihak lain seperti bank dan lain-lain. Aktivitas daripada lembaga pembiayaan ini terdiri dari 4. Pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Terdapat perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, di mana dalam hal ini lembaga keuangan non-bank tidak bisa untuk menarik uang secara individual untuk diinvestasikan. Dalam artian kita tidak bisa meminta uang dari pihak lain untuk diputar uangnya di lembaga pembiayaan. Hal ini karena kan lembaga keuangan non-bank itu bersifat private, bukan yang umum. Adapun kerangka masalah, rumusan masalah dalam hal ini saya menemukan 2 rumusan masalah yang utama. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana efektivitas kerangka hukum dalam lembaga pembiayaan di Indonesia, dan yang kedua apakah akibat hukum serta resiko yang akan timbul ketika secara prosedural perusahaan pembiayaan salah dalam melakukan tindakan hukum. Yang pertama, dalam hal ini lembaga pembiayaan diatur pertama kali sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Nomor 1251/KMK/1988. Di lembaga pembiayaan ini didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Badan usaha ini dari definisinya, badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, dan barang dan modal merupakan sebuah kewajiban daripada lembaga pembiayaan. Dengan regulasi yang ada, undang-undang ini berkembang dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, lalu ada Perpres Nomor 9 Tahun 2009 yang diganti dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2020, lalu dibantu dengan OJK, ketetapan dari OJK yang bernomor 35-POJK.05-2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Sehingga di dalam kerangka hukum yang telah diciptakan ini menjadi sebuah kebaikan bagi para perusahaan lembaga pembiayaan di Indonesia. Selanjutnya adanya permasalahan hukum, di mana fakta di lapangan menunjukkan beberapa lembaga pembiayaan tidak membuat akta notaris dan tidak mendaftarkan fidusia di kantor fidusia. Tidak adanya ini mengakibatkan bahwa perusahaan lembaga pembiayaan dikurangi legitimasi hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari, dikarenakan sertifikat merupakan sebuah ketetapan yang diakui oleh hukum. Hal ini mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Adapun sanksi dan risiko, sanksi administratif, sanksi pidana hingga gugatan perdata dapat dilayangkan ke perusahaan lembaga pembiayaan apabila di kemudian hari ditemukan secara prosedural
perusahaan lembaga pembiayaan tidak melakukan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kerangka hukum yang telah ada. Sehingga bisnis ini pun juga merupakan bisnis yang ada resikonya, yaitu prepayment, pelunasan lebih awal, default, gagal bayar, dan penurunan nilai barang yang dikreditkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga pembiayaan di sini telah dibuatkan kerangka hukum yang sedemikian rupa, walaupun tentunya tidak sempurna, dan apabila dilanggar sesuatu ketetapannya sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka lembaga pembiayaan mempunyai sanksi-sanksi tertentu yang harus dipatuhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.